Halo, Horasito. ya, Jadi saya mau bertanya soal pendeta Gilbert itu pada waktu datang ke Sungai Bahar. Bisa itu ku ceritakan? bisa. Iya. Ya, dia waktu itu tanggalnya saya sudah lupa ya. Dia Mm-mm. datang ke Sungai Bahar itu pas pagi-pagi. Kami baru bangun tidur itu. Belum ngapa-ngapain, cuci Mm-mm. muka aja belum. Mm-mm. Dia sudah datang dengan rombongan Oh, dengan untuk mengucap. rombongan. Dia dengan Mm-mm. rombongan yang dari Jambi, ada yang satu orang dari Sungai Bahar. Mm-mm. Jadi dengan catatan mereka datang untuk mengucapkan belasungkawa dan Oke. berdoalah di rumah. Sesudah selesai di rumah acaranya, Mm-mm. kami berangkat ke makam ziarah. Mm-mm. 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 Sampai di makam berziarah, ya di sana dia memimpin doa juga ya, selaku ya kita Pendeta. kan selaku pendeta ya kita terima aja. Dia datangnya kan hanya untuk berbelasungkawa. Iya, 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 iya. Tuh, itu aja kedatangan dia ke sana. Apakah ada pembicaraan lain mengenai soal dia mencurigai bahwa ada perkosaan dan itu keluarga supaya menerima, supaya keluarga sabar, begitu-begitu ada omongan tentang itu nggak ya dari Pendeta Gilbert Lumoindong? Dia cuma berbicara soal soal apa ini kejadian, Soal dan kejadian? dia bilang ya ini soal kejadian ya kita serahkan aja lah ke aparat hukum. Itu sudah ada yang memproses. Kita berdoalah biar persoalan ini cepat selesai. Itu aja omongan dia. Iya, itu normatif sih, semua juga akan bicara yang sama. Cuman soal ketika itu dengar dia eh, berbicara dan memberikan keterangan di media soal Sambo membunuh karena urusan harkat dan martabat keluarga. Jadi keluarga Huta Barat mohon bisa menerima seandainya memang Joshua memperkosa, makanya menimbulkan kemarahan. Itu bagaimana perasaan itu waktu mendengar itu? Itu sudah saya bantah dia melalui WA. Ada ini Sudah, nanti saya, ya ada ini bantahannya boleh, sama boleh, boleh. hula-hula kita, Iya, Pak Komarudin sudah saya kirim sama Pak Komarudin, iya. sama Naposo kita di Pertin, Mm-mm, mm-mm. sama si Nelson sudah saya kirim Boleh. sanggahan saya itu sama dia melalui WA. Nanti Jadi boleh sampai saya dikirim. boleh. Supaya jelas ya bahwa keluarga menerima dengan baik-baik, lalu kemudian perasaan itu sendiri bagaimana setelah melihat dia datang baik-baik mau ziarah, lalu dia ngomong sesuatu yang menyerang tanpa bukti, itu bagaimana lah perasaan itu dan Edaku? Justru itulah saya lihat di YouTube. Dia Iya, katanya berbicara dengan si Putri. Nah, berbicara itu dia sudah yakin bahwa pembicaraan si Putri itu adalah jujur. iya. Makanya seorang hamba Tuhan, kalau tidak dia beritakan kejujuran, dia berdosa. Jadi saya bantah. Iya. Saya bantah waktu itu. Mm-mm. Jadi ada bantahannya di sini nanti dikirim sama Iya, kita. boleh nanti saya masukkan dalam live chat saya ya. Ya. Tapi Soalnya saya bilang, saya bilang sama dia, itu pendeta Gilbert yang terhormat. Saya bilang gitu, memang agak kasar tapi tajam sama dia kan. Setahu saya seumur saya begini baru ini kali ini saya dengar seorang pendeta bisa memfitnah orang yang sudah meninggal. Nah, itu poinnya. Memfitnah orang yang sudah meninggal. Perasaan Eda macam mana lah dengar omongan anak kita dibilang seperti itu tanpa ada bukti. Itu yang saya pengen tahu. Sedihkah? Itu makanya itu Marah atau langsung kecewa? Saya marahnya melalui WA itulah. Soalnya Oke. saya telepon tidak diangkatnya. Sesudah saya WA baru ditanggapinya. Ditanggapinya hanya sekali dengan WA dan selebihnya dengan pembicaraan rekaman. Oke, jadi aneh ya, dia sudah datang seolah-olah ingin menjadi pendeta yang mendoakan dan juga mengatakan kebenaran. Yang dia katakan ini bukan kebenaran karena dapat dari mulutnya Putri yang sudah berbohong, yang pembohong itu. Iya, sesudah itu kan saya bilang, apakah Anda masih percaya? Sedangkan kasus
di Duren 3 sudah di SP3-kan. Berarti Anda lah satu-satunya yang mau 2 kali dibohongi si pembohong. Berarti Anda ini adalah bicara tukang bohong. Itu dia. Menyebarkan omongan dari seorang pembohong.